Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiani Sagita. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cerita rakyat. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan kata cerita rakyat. Yuk kita bareng-bareng memahami kembali, menggali kembali apa itu cerita rakyat. Baik, apa sih itu cerita rakyat? Cerita rakyat ialah sebuah karangan cerita yang berkembang pada tiap daerah dan serta menceritakan mengenai asal-usul atau legenda yang bisa terjadi pada suatu daerah. Maksudnya yaitu cerita yang berasal dari masyarakat di masa lampau. Pada umumnya, cerita rakyat menceritakan suatu tempat dan asal-muasal tokoh-tokoh yang dimunculkan pada cerita rakyat tersebut. Adapun ciri-ciri cerita rakyat, yang pertama itu ada cerita rakyat bisa disampaikan dengan secara lisan. Maksudnya adalah, kalian pernah gak sih waktu kecil setiap sebelum tidur kalian selalu diceritakan dongeng-dongeng atau cerita-cerita zaman dahulu sama orang tua kalian, baik itu ayah, ibu ataupun kakak. Kalian sebelum tidur itu diceritakan asal-muasal Danau Toba atau cerita Timun Mas, Tangkuban Perahu, Maling Kundang, dan lain-lain. Orang tua kalian atau kakak kalian itu menceritakannya itu dengan secara langsung, tidak dengan cara ditulis ataupun dengan cara yang lain, tapi ngomong langsung. Dengan ngomong langsung itu yang disebut dengan disampaikan dengan secara lisan. Ucapan langsung orang tua kalian kepada kalian saat cerita itu yang disebut dengan disampaikan dengan secara lisan. Baik, ciri-ciri rakyat yang kedua itu ada bisa disampaikan dengan secara turun-temurun. Maksudnya itu apa sih disampaikan secara turun-temurun itu? Jadi kalian kan sekarang diceritakan cerita rakyat itu oleh orang tua kalian, maka suatu hari nanti pasti kalian akan menceritakan cerita rakyat, baik itu dongeng apapun itu, kepada anak-anak kalian. Nanti anak-anak kalian pun akan menceritakan cerita itu kepada cucu-cucu kalian, dan begitu seterusnya. Itu yang disebut dengan cara turun-temurun. Baik, yang ketiga itu ada tak bisa diketahui siapa yang pertama kali mengarangnya. Gak ada yang tahu siapa yang pertama kali mengarang cerita rakyat tersebut, dan sampai saat ini belum diketahui siapa sih pengarang cerita Timun Mas, pengarang cerita Maling Kundang, dan lain-lain. Baik, ciri-ciri cerita rakyat yang keempat itu ada kaya akan suatu nilai-nilai leluhur, bersifat tradisional, mempunyai banyak versi dan juga variasi, memiliki ragam bentuk-bentuk klise di dalam susunan atau cara dalam pengungkapannya. Baik, di sini ada fungsi cerita rakyat. Di fungsi cerita rakyat itu fungsinya ada untuk sarana hiburan ya teman-teman. Di sini itu ada sarana hiburan. Kenapa sih fungsi cerita rakyat itu ada untuk sarana hiburan? Karena dengan mendengarkan suatu cerita rakyat seperti cerita dongeng, mit atau juga legenda, maka kita seakan-akan seperti diajak berkelana ke suatu alam lain yang tak bisa kita jumpai dalam pengalaman hidup pada sehari-hari. Contohnya, jika kalian dibacakan dongeng oleh orang-orang maupun itu orang tua, teman ataupun siapapun, jika kalian diceritakan suatu cerita tersebut, maka di dalam pikiran kalian akan terbayang tempat tersebut. Oke, di fungsi cerita yang kedua itu ada fungsi untuk sarana pendidikan. Fungsi sarana untuk pendidikan ialah pada dasarnya sebuah cerita rakyat mau menyampaikan tentang suatu pesan atau amanat yang bisa bermanfaat untuk watak dan kepribadian oleh para pendengarnya. Contohnya itu seorang guru menceritakan cerita rakyat kepada siswa. Di dalam cerita rakyat itu terdapat sebuah amanat. Amanat itu yang bisa bermanfaat untuk watak dan kepribadian oleh para pendengarnya. Para pendengarnya itu adalah siswa yang mendengarkan cerita rakyat yang dibacakan, yang diceritakan oleh seorang guru.
Fungsi cerita rakyat yang ketiga yaitu fungsi untuk sarana penggalang rasa kesetiakawanan di antara para warga masyarakat yang mana telah menjadi pemilik cerita rakyat itu. Dan yang terakhir itu fungsi untuk yang lain lagi daripada suatu cerita rakyat, yaitu sebagai sebuah pengokoh dari nilai-nilai sosial budaya yang mana berlaku di dalam masyarakat. Di dalam cerita rakyat ini terkandung ajaran-ajaran etikanya dan juga moral dapat digunakan sebagai sebuah pedoman bagi masyarakat. Dan di samping itu juga di dalamnya juga terdapat suatu larangan dan juga penerangan yang mana perlu dihindari. Pada cerita rakyat ini bagi warga masyarakat sebagai pendukungnya dapat menjadikan tuntunan tingkah laku di dalam pergaulan sosial. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis cerita rakyat. Jenis-jenis cerita rakyat itu yang pertama ada fabel atau bisa disebut dengan cerita binatang. Kenapa sih disebut cerita binatang? Yakni fabel atau cerita binatang sebuah cerita rakyat yang tokoh pelakunya berupa binatang. Dan binatang berikut dapat berperilaku sebagai manusia. Misalnya itu kancil yang cerdik dan serigala yang licik. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan cerita kancil yang cerdik dan cerita serigala yang licik. Yang kedua, jenis-jenis cerita rakyat itu ada legenda. Legenda yakni sebuah cerita yang memuat mengenai asal-usul terjadinya suatu tempat. Andai kata saja ceritanya seperti asal-usul Banyuwangi, asal-usul Danau Toba, dan terbentuknya Tangkuban Perahu. Yang ketiga itu ada mite. Adalah cerita yang memuat mengenai dewa-dewi atau cerita sifatnya sakral dan penuh mistis. Misalnya seperti kisah Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, dan Hikayat Sang Boma. Yang keempat itu ada sage. Apa sih sage? Yakni sebuah cerita yang isinya mempunyai kandungan unsur sebuah sejarah. Misalnya Damarulan, Jungwanara, dan Roro Jongrang ya teman-teman ini. Yang kelima itu ada epos, yakni sebuah cerita kepahlawanan. Misalnya itu seperti Ramayana dan Mahabharata. Cerita jenaka, dan yang terakhir itu ada cerita jenaka, yakni sebuah cerita yang menceritakan mengenai kebodohan atau sesuatu yang lucu. Andai kata seperti Pak Pandir, Pak Belalang, dan cerita si Kabayan. Cerita si Kabayan itu sangat banyak variasinya. Pasti kalian juga sudah seringkali mendengar cerita si Kabayan maupun mendengar, menonton, ataupun diceritakan oleh orang lain. Baik, mungkin hari ini saya hanya menjelaskan materi sampai segitu. Tapi ingat, saya memberi tugas kepada kalian. Tolong rangkum materi yang sudah saya jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri, dengan pemahaman kalian sendiri, tidak boleh dari internet. Dan ketika kalian sudah merangkum, baik itu pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan jenis cerita rakyat, kalian itu harus mencari satu jenis cerita rakyat. Satu jenis cerita rakyat, terserah itu cerita rakyat apapun, terserah kalian. Nanti kalian tulis. Jadi tugasnya itu kalian merangkum materi yang sudah saya jelaskan, memakai pemahaman sendiri, dan menulis cerita rakyat yang kalian ketahui. Baik, ini sifatnya wajib ya, kalian harus menulis cerita rakyat karena tugas ini akan berkelanjutan ke tugas yang selanjutnya. Tugas ini bersangkut paut untuk tugas kalian yang akan datang. Baik, hanya segini yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.